Ya, jadi sekali lagi anak-anak saya, ya, mahasiswa-mahasiswa saya bilang jangan ngaku mahasiswa, ya, kalau tidak pernah berdemonstrasi. Jika hak angket ini tidak terwujud, artinya DPR dan pemerintah itu bisa suka-suka menggunakan uang negara ini. Jadi tidak perlu ada lagi aturan-aturan, tidak perlu lagi ada undang-undang. Bukankah itu kekacauan? Jadi kita harus melihat bahwa ini ada sesuatu, gitu, ada sesuatu penyimpangan. Kenapa penyimpangan itu dibiarkan? Ya, apa kabar saudara? Ratusan orang di berbagai daerah di Indonesia, baik itu masyarakat maupun mahasiswa, telah turun ke jalan menuntut diadakannya hak angket oleh DPR RI. Seperti apa sebenarnya hak angket ini? Dan apa keuntungan bagi masyarakat? Dan haruskah masyarakat turun dan kejadian tahun 98 akan terulang di Indonesia? Kami akan membahasnya dengan salah seorang tokoh nasional, M. Kaban. Dan saat ini sudah berada di sebelah kanan kami. Bersama saya, Prasetyo. Apa kabar, Bang M. Kaban? Alhamdulillah, terima kasih. Dalam keadaan sehat selalu. Dan apa kabar Bang Dandi Parapat? Bang Alex, sehat ya? Hari ini ikut nimbrung di wawancara kita mengenai hak angket. Bang Kaban, sebelum sampai kita membahas hak angket, kami ingin tanyakan dulu. Saat ini polling masih menunjukkan 02 di angka 50 sekian persen, 01 di angka 20% lebih, dan 03 hanya belasan persen, Bang. Mestikah masyarakat meneruskan perjuangannya melalui hak angket? Karena sudah kelihatan ada yang menang dan ada yang kalah dalam polling ataupun real count yang terakhir sebelum ditutup oleh KPU RI. Ya, iya. Jadi kita semua harus menghormati, ya, semua harus menghormati proses, ya, proses dan hasil pemilu yang sudah disepakati dalam undang-undang, ya, undang-undang tentang pemilihan umum maupun undang-undang yang mengatur tentang pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, DPD, DPRD, dan provinsi dan kabupaten. Ini adalah pertama kali, ya, pertama kali dalam sejarah kita membangun negara, di mana pemilihan presiden itu serentak, baik, ya, bersama-sama dengan pemilihan DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Penyelenggaranya adalah sebuah lembaga tanda kutip independen, Ya. yang memiliki. Jadi penyelenggara pemilu ini memiliki keterbatasan yang sangat luar biasa dari segi penyelenggaraan dan juga sistem-sistem yang dibangun. Dalam konteks demokrasi, ya, dalam konteks demokrasi, kita bukan hanya melihat hasil, baik, ya, bukan hanya melihat hasil, tapi kita melihat bagaimana prosesnya. Jadi hasil itu berdasarkan pada proses yang seperti apa. Nah, kenapa ini harus menjadi perhatian? Karena amanat undang-undang kita itu adalah dia harus ada kejujuran dan mesti ada rasa adil. Nah, kejujuran inilah dan rasa keadilan inilah yang selalu, ya, yang secara kualitatif dituntut dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya Abang menduga di sini ada kecurangan pemilu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang hasil, ya, ini bukan persoalan hasilnya, ya, bukan bicara tentang siapa, tapi kita bicara tentang bagaimana prosesnya untuk menghasilkan itu.
Nah, jadi kan ada manajemen by proses, ya kan? Ada manajemen by hasil. Tapi hasil itu sangat ditentukan oleh proses. Nah, jadi kita dalam konteks berdemokrasi, proses demokrasi itu juga harus menjadi perhatian serius. Karena disitulah terletak rasa keadilan. Disitulah terletak kejujuran itu. Nah, jadi rakyat Indonesia harus terbangun seluruh kecerdasannya, karena ketika kita menentukan satu proses keputusan, maka keputusan itu bagaimana prosesnya. Baik, tanggal 14 Februari lalu, di mana ada kesalahan proses menurut Abang dan mungkin masyarakat yang menyuarakan keinginan untuk hak angket ini diadakan? Nah, saya kira begini, permohonan maaf, permohonan maaf yang berkali-kali disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum, bukankah itu sebagai sebuah pengakuan tentang adanya ketidaksiapan? Gitu. Jadi ketika Komisi Pemilihan Umum mengatakan permohonan maaf tentang proses perhitungan, bukankah itu menunjukkan kelemahan? Dan itu tidak satu kali. Nah, dan kemudian standar kita itu kan undang-undang. Baik, ya. Jadi dalam penyelenggaraan ini, penyelenggaraan kekuasaan, ya, penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, penyelenggaraan kekuasaan KPU, pedomannya kan undang-undang. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPU sendiri. Nah, jadi ketika rakyat ya diajak berdemokrasi, ya, dan kemudian dalam prosesnya kemudian banyak terjadi catatan-catatan yang melawan undang-undang, melawan peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPU sendiri, apa namanya ini? Baik. Nah, apa namanya? Nah, begitu juga ya, ada contoh real tidak, Bang MS Kaban, di mana ada kesalahan yang dilakukan, ya, seperti yang Bang sampaikan tadi, realnya? Sebenarnya ini kan sudah terbuka secara umum. Pertama, sistem rekapitulasi, ya, sistem rekap yang dibikin oleh KPU, ya, ini kan sudah dibuka kepada publik, baik, sehingga ada permintaan untuk audit forensik. Nah, berarti ada masalah. Kemudian server, ya, server data dari pemilu itu ada di negara lain. Apakah itu tidak melanggar undang-undang kita? Nah, kemudian bagaimana mengakses, ya, mengakses data-data, ya. Jadi proses ini di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, dan kemudian ada pengakuan hampir 150.000 TPS yang bermasalah. Nah, bagaimana KPU menjamin akurasi? Baik, ya, bagaimana KPU menjamin akurasi bahwa yang mereka tampilkan itu adalah valid, ya, betul-betul valid, bisa diuji. Ya. Nah, ujinya mana? Ya, saya kira semua sudah tahu bahwasanya ada ketentuan-ketentuan yang buat oleh KPU dan juga oleh daftar sisa, dan itu teknis, ya. Tapi saya ingin mengatakan persoalan ini adalah bukan persoalan angka. Baik, ya. Jadi ketika kita mempertanyakan semua proses yang terjadi ini berpersoalan angka. Ya, karena ada kok TPS, ya, jelas dia memilih seseorang, tapi kemudian ketika diumumkan hilang. Ya, itu kan kasus seperti itu bukan satu, ribuan. Baik. Nah, dan ini terjadi mulai dari tingkat pengambil kebijakan sampai penyelenggara, sampai di operasional. Jadi secara terstruktur terpenuhi, ya kan?
kemudian terjadi hampir di seluruh Indonesia, berarti masif. Baik. Dan kemudian ini keterlibatan aparat-aparat di lapangan mempengaruhi, mempressure, ya, kemudian memberikan ancaman-ancaman dengan mencari alasan-alasan sehingga orang itu akhirnya menjadi tersangka dan sebagainya. Apakah itu tidak sistematis? Baik. Nah, jadi kita tidak bicara hasil, tapi kita bicara tentang kualitas penyelenggara. Baik, itu ada Abang ceritakan tadi adalah detail dari beberapa contoh kecurangan yang ada di lapangan, Bang, ya, saat pemilu terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Nah, Bang MS Kaban, ada beberapa alasan yang kami dengar kabarnya menjadi alasan kuat untuk memperjuangkan hak angket. Di antaranya adalah mengenai bansos, Bang, ya. Nah, kalau yang Abang analisis, mengapa DPR kemudian mengangkat isu dari bansos ini ke hak angket? Ya, saya sangat memberi apresiasi, ya, memberi apresiasi kepada partai-partai politik dan anggota-anggota dewan yang mereka melakukan gugatan melalui hak angket tentang masalah tentang masalah dana, ya, dana yang digulirkan untuk bantuan sosial, yang itu ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu. Baik, ya kan? Jadi kita harus lihat begini, hak angket ini kan hak yang memang dimiliki oleh Dewan dan sudah beberapa kali dilaksanakan. Jadi hak angket ini bukan sesuatu yang baru. Nah, tetapi ketika anggota Dewan yang sekarang ini mengajukan gugatan tentang hak angket yang berhubungan dengan masalah cawe-cawe, ya, terhadap bansos, yang saya sebagai orang yang 5 tahun, ya, saya 5 tahun di panitia anggaran DPR RI, sangat paham, ya, sangat paham bagaimana masalah proses penentuan anggaran dan bagaimana mencairkan anggaran itu. Nah, jadi ketika kita pemilu, ya, ini ada selentingan. baik. Ya, ada selentingan penggunaan dana bansos hampir 400 triliun. Pertanyaannya, apakah angka 400 triliun itu sudah disahkan oleh DPR? Ya kan? Kemudian apakah bansos itu dilaksanakan sesuai dengan nomenklatur penggunaan anggaran? Kemudian 400 bansos itu, ya, dia masuk anggaran perubahan, pada anggaran perubahan itu nanti bulan Oktober. Faktanya, Bang? Nah, sementara ini dilakukan di bulan Februari. Nah, dan itu tidak ada di dalam nomenklatur dan tidak ada disahkan oleh DPR. Jadi kalau ada anggota-anggota DPR RI, ada partai politik yang tidak mempertanyakan itu, maka dia menjadi anggota dewan tidak terhormat. Baik. Ya. Artinya ini bukan hak angket ini bukan untuk kepentingan dari partai yang karena dalam polling kalah lalu sakit hati mengangkat isu hak angket, Bang, ya? Loh, ini persoalan saya katakannya tidak ada kaitan. Ya, tidak ada kaitan. Ini kita bicara tentang masalah bagaimana presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, bertanggung jawab terhadap penggunaan bansos itu. Yang digunakan untuk salah satu paslon juga, Bang, ya, Nah, dalam pemilu. Nah, itu nanti dalam hak angket. Baik. Ya. Jadi yang penting, hak angket itu adalah bagaimana DPR melakukan penyidikan. Ya, menyerahkan penyidikan secara politik tentang penggunaan otoritas presiden
terhadap dana bansos yang belum disahkan oleh DPR. Jadi kalau partai-partai politik pendukung pendukung rejim ini tidak mempertanyakan proses itu, dia betul-betul anggota DPR yang tidak terhormat. Kenapa dia tidak hormat? Karena dia tidak melaksanakan amanat undang-undang yang dia buat sendiri. Baik, saat ini kursi di DPR sekitar 500 lebih, Bang ya? Iya. Dan yang mendukung terakhir minggu lalu kami mendapat kabar sekitar 300 lebih. Sisanya menolak. Iya. Artinya kalau dalam kalkulasi Abang, ada harapan hak angket ini untuk lanjut, Bang? Jadi sebenarnya hak angket ini kan cukup diusulkan oleh dua fraksi. Dua fraksi, kira-kira 25 orang anggota mengajukan usulan untuk diterima, gitu kan. Nah, tapi kita juga ingin melihat bahwa kenapa harus worry dengan hak angket. Toh dulu Bang Senturi dibikin hak angketnya kok. Kemudian dalam masalah ada beberapa persoalan yang dibikin hak angket, kemudian ada follow up supaya lebih baik. Nah, jadi ini juga sama. Ya. Jadi KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu ketika ada kaitannya dengan cawe-cawe presiden untuk membagi-bagi bansos. Baik, membagi-bagi bansos ke rakyat Indonesia. Coba bayangkan, kalau 400 triliun bagi 200 juta penduduk Indonesia, per orang itu kan 2 juta. Ya. Per orang kan 2 juta. Nah pertanyaannya, ini bansos yang 400 triliun itu untuk berapa orang? Berapa orang? Dan siapa saja yang terima itu? Dan uangnya dari mana, Pak? Sumbernya belum ada? Enggak, itu kan dari APBN. Baik. Tapi belum disahkan, kata Bang. Belum disahkan. Belum disahkan. Jadi ini perlu ada kejelasan. Jadi kalau presiden dipanggil dalam konteks angket, itu bagus supaya presiden bisa menjelaskan. Daripada dia diadili nanti setelah tidak jadi presiden, kan lebih bagus dia disidik pada saat jadi presiden. Saya mengatakan bahwa kalau dikatakan kalah, ini kan belum ada pengumuman. Baik. Jadi belum dalam realcon berarti, Pak, ya? Belum ada pengumuman, ya kan? Nah, kalau orang merasa menang, semua orang merasa menang. Baik. Tapi tetap nanti hasilnya adalah apa yang diumumkan oleh KPU, dan KPU harus mampu membuktikan sumber-sumber yang dia angkat itu tadi, dan bisa mengcounter, mematahkan semua argumentasi yang menilai itu banyak melanggar mekanisme, banyak melanggar prosedur, banyak melanggar aturan-aturan, dan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya. Kemudian berapa banyak daerah-daerah itu merasa terpressure, ya, penyelenggara-penyelenggara, berapa banyak kepala-kepala daerah yang merasa mendapat tekanan-tekanan dan sebagainya. Itu kan harus dibuka. Baik. Katanya, kenapa? Karena ini kan harus dilakukan secara bebas, tidak ada tekanan. Baik. Nah, jadi anggota-anggota DPR yang saya yakin, ya, saya sangat yakin, mereka yang berpikir tentang Indonesia, ya, mereka harus memberikan dukungan hak angket ini. Dan saya juga mengajak, ya, anak-anak saya yang masih mahasiswa, ya, jangan ngaku mahasiswa kalau nggak berani. Nah, itu yang ingin kami pertanyakan, Pak MS Caban. Ketika masyarakat tadi yang dijejali dengan framing bahwasannya apa sih penting hak angket ini, kalau hak angket ini tidak dilaksanakan oleh DPR, ini gagal dilakukan, apa yang akan terjadi ke depannya, Bang MS Caban? Loh, jadi yang jelas artinya, ya, jika hak angket ini tidak terwujud, artinya DPR dan pemerintah itu bisa suka-suka menggunakan uang negara ini. Jadi tidak perlu ada lagi aturan-aturan, tidak perlu lagi ada undang-undang. Bukankah itu kekacauan? Jadi kita bernegara ini perlu teratur, perlu ada kedisiplinan, perlu ada sebuah culture. Ya, ada sebuah budaya kita bernegara, menghormati konstitusi supaya kita beradab. Nah, jadi kalau misalnya mekanisme ini
tidak dihormati, dihalang-halangi, artinya kita setuju terhadap kesewenang-wenangan penggunaan anggaran belanja negara oleh Presiden. Nah, juga pertanyaannya, sejak kapan kita tidak meminta pertanggungjawaban Presiden? Jadi kalau ini dah jelas melanggar undang-undang, wajar dong DPR memanggil sebagai hak angket. Tinggal dijawab. Maka saya katakan, kenapa harus Polri? Kan ini partai DPR yang mengundang. Baik. Yang mengundang penyelenggara negara, apakah Bawaslu, apakah KPU, apakah Presiden. Baik, itu. Jadi Bang MS Kaban, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Karena kami mengingat Bang MS Kaban juga punya background sebagai aktivis, Bang ya. Pernah dulu kami baca riwayat Abang berdemonstrasi, dipanggil, dipressure oleh aparat ketika kasus Tanjung Priuk, Bang ya. Ya, jadi sebenarnya mahasiswa tidak perlu ada yang ditakutkan dengan dipanggil, diintimidasi, itu biasa. Ya, kalau saya bilang sama anak-anak saya dan mahasiswa-mahasiswa, jangan kalian mengaku-ngaku mahasiswa kalau kalian tidak pernah berdemonstrasi. Karena demonstrasi itu adalah ekspresi, ya, ekspresi untuk merespon sesuatu. Ya, jadi sekali lagi anak-anak saya, ya, mahasiswa-mahasiswa saya bilang jangan ngaku mahasiswa, ya, kalau tidak pernah berdemonstrasi. Itu membelajarkan ekspresi kebebasan untuk menyatakan pendapat. Jadi kalau perkara aparat menghalang-halangi, ya aparat itu kan banyak yang menjadi alat kekuasaan. Ya, jadi kalau aparat menghalang-halangi, dia menjadi alat kekuasaan. Padahal dia alat negara yang berubah fungsi menjadi alat kekuasaan. Nah, saya pikir itu di mana-mana terjadi. Jadi mahasiswa tidak, menurut saya, ya, tidak perlu ada ketakutan dipanggil, diperiksa, ya, kemudian diancam-ancam. Nah, menurut saya itu biasa itu. Dari dulu juga ada yang kayak gitu kok. Gitu. Dan Abang sudah merasakan ya? Iya. Baik, ini tinggal beberapa minggu lagi kita menunggu pengumuman dari KPU RI, Bang. Apakah mungkin hak angket ini akan berhasil? Ya, yang penting bagi saya spirit, ya, mendorong anggota-anggota parlemen yang berkesadaran berkonstitusi untuk melaksanakan hak dewan. Jadi hak angket itu hak dewan. Jadi kapan saja asal 25 orang berhimpun, dia mengajukan usul dan kemudian disetujui, hak angket itu boleh. Apalagi ini menyangkut, ya, penyelenggara negara menggunakan otoritasnya membagi-bagi bansos yang logika, ya, logika prosedur di parlemen itu dilangkahi. Ya. Baik, kita berbicara Sumatera Utara loh, Bang. Bagaimana mahasiswa, ini kan sudah banyak demonstrasi yang dilakukan, Bang. Sudah hampir setiap hari di Sumatera Utara. Apa yang kurang dari action yang dilakukan oleh mahasiswa saat ini? Begini, saya ingin mengatakan, ya, bahwa kepada seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia, ya, belajarlah berani mengungkapkan ekspresi sikap terhadap sesuatu yang kita yakini itu melawan undang-undang dan melawan hati nurani. Karena apa yang terjadi hari ini itu akan buahnya, itu akan dirasakan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi yang membiarkannya hari ini. Jadi seperti Bang Gandhi, Pak Alek, tahun 98 ikut bergerak, ikut mengerahkan mahasiswa, lalu terjadi perubahan. Tapi setelah perubahan itu berjalan sama bro, kok kembali lagi? Kok penyakit itu muncul lagi? Nah, apakah itu dibiarkan? Paling tidak kita bilang sama anak kita, kayaknya dulu tuh kita nggak setuju yang seperti ini. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan rasa tanggung jawab terhadap pemilikan bangsa ini. Jadi mahasiswa yang peduli dengan hak angket, berarti dia peduli tentang bangsa ini dan masa depan dia. Baik, itu. Ya, Bang, apa yang sebenarnya hilang, Bang, ketika, kalau seingat kami, ketika setelah reformasi, kita berjalan demokrasinya sungguh nyaman, Bang, ya, dan muncul
masyarakat ataupun tokoh-tokoh lokal kita menjadi isu menarik untuk dibahas. Tapi saat ini tokoh-tokoh kita hilang, Bang. Kemana? Apa yang sebenarnya terjadi, Bang? Ya, di rezim ini. Ini terjadi krisis, ya, krisis regenerasi dan krisis generasi yang peduli terhadap bangsa. Ya, jadi ketika kita masuk dalam perangkap, ya, berkuasa, tapi kemudian kekuasaan itu adalah dalam rangka kepentingan kelompok, ya, itu pasti mengorbankan bangsa. Ya. Nah, demo 98 itu berbicara tentang masa depan bangsa. Ya. Nah, tapi berubah lagi, bergeser dia. Ya, kenapa? Karena memang tokoh-tokoh yang terlibat pada zaman itu dia tidak ikut. Ya, dia tidak ikut. Nah, dia tidak terlibat. Ya. Lalu masuklah generasi-generasi, kelompok-kelompok yang hanya berbicara tentang kepentingan sesaat. Ya. Nah, jadi kita harus kembalikan kepada tekad kita membangun negara ini. Baik, dalam reformasi ada satu tokoh, Bang, yang mempelopori ini dan menggerakkan massa. Kita sepertinya kalau hak angket ini terus digulirkan, artinya akan ada keinginan untuk revolusi, Bang. Benar, Bang, ya? Loh, ya kembali gini, hak angket itu penyidikan tentang apa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, ya kan? Nah, dalam hal ini ada kaitannya dengan pemilu. Di situ ada KPU, ada Bawaslu, di situ ada Presiden, ya, sebagai kepala negara. Yang tadi saya katakan, katakanlah kasus bansos, ya, yang nilainya hampir ratusan triliun itu, gitu kan. Nah, jadi kita harus melihat bahwa ini ada sesuatu, gitu, ada sesuatu penyimpangan. Kenapa penyimpangan itu dibiarkan, ya kan? Berapa banyak kepala-kepala daerah, ya, ketika dia menyelenggarakan pemerintahannya ada penyimpangan yang dilakukan, itu kan diperiksa Polda, ya kan? Baik, ya, diperiksa Polda. Anak mahasiswa naik sepeda motor nggak pakai helm, melanggar arus, di stop, dipanggil, diperiksa, kan? ya. Nah, ini presiden jelas-jelas melanggar undang-undang lalu dibiarin. Di mana letak keterhormatan anggota dewan kalau membiarkan itu? Nah, jadi saya mengatakan bahwa jika parlemen itu membiarkan penyimpangan, maka kata-kata anggota dewan yang terhormat itu berubah menjadi anggota dewan tidak terhormat. Baik, Bang MS Kaban, apa pesan Abang untuk masyarakat dan juga mahasiswa, Bang? Ya, saya ajak seluruh komponen bangsa, para mahasiswa, kita harus serius, ya, menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Keseriusan dan kesungguh-sungguhan itu adalah jangan membiarkan, ya, jangan terbiasa, ya, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng penyimpangan, pelanggaran konstitusi yang diambil oleh para penyelenggara kekuasaan. Begitu kita biarkan itu, berarti kita membiarkan kekisruhan. Dan itu ancaman bagi eksistensi kita bernegara. Tapi Abang yakin tahun ini tidak terulang kejadian 98? Ya, kalaupun itu terulang, itu berarti sudah permintaan sejarah. Tapi mesti ada pertanggungjawaban. Baik. Ya, jadi setiap ada penyimpangan terhadap penyelenggaraan undang-undang, dan itu menyangkut kerugian negara, ya, menimbulkan kekisruhan berbangsa, itu mesti ada pertanggungjawaban. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Presiden harus bertanggung jawab. Baik, ya, jangan dibiarkan. Ya, kita ini kan bukan karena tidak suka, kita karena diajarkan berkonstitusi, bernegara, supaya negara ini beradab. Baik, gitu. Barangkali itu. Baik, terima kasih Bang MS Kaban. Kami juga berharap semoga yang dicita-citakan untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap tercapai, Bang, ya. Amin, mudah-mudahan. Sehat selalu Bang MS Kaban, Bang Gandhi, dan Bang Alex, ya. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan tokoh nasional MS Kaban. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.